Pemirsa Intens Investigasi. Di balik duka 1 bulan kepergian almarhumah Tika, sebuah tabir gelap yang selama ini terkunci rapat, kini dibongkar paksa oleh sang ibunda, Ibu Endang. Benarkah ada luka batin yang jauh lebih perih daripada rasa sakit fisik yang diderita Tika sebelum mengembuskan napas terakhirnya? Di saat kondisi Tika sedang kritis di rumah sakit, mengapa pesulap merah justru disebut tega menghantam mental istrinya hingga down seketika? Apa yang sebenarnya dicurahkan Tika kepada sang ibu 3 hari sebelum wafat mengenai kemelut poligami yang menghancurkan hatinya? Mengapa hingga detik ini tidak ada satupun kata maaf yang terucap dari mulut pesulap merah atas trauma mendalam yang ditinggalkan? Mengapa akses ke rumah peninggalan almarhumah kini tertutup rapat dengan kunci yang diganti total? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu rumah tersebut hingga amanah terakhir Tika untuk memindahkan barang pribadinya pun terhambat? Lantas, bagaimana pesulap merah menanggapi tudingan tidak manusiawi ini? Benarkah ia justru merasa ruwet memiliki 2 istri dan mengklaim terpaksa berpoligami demi menjaga rumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik isu poligami yang menyeret nama pesulap merah kembali memanas dan mencuri perhatian publik. Hampir 1 bulan pasca kepergian almarhumah Tika, sang ibunda, Ibu Endang, secara eksklusif mengungkapkan kepedihan mendalam yang selama ini dipendamnya. Dalam keterangannya, Ibu Endang membeberkan bahwa saat almarhumah masih menjalani perawatan di rumah sakit, tepatnya 3 hari sebelum wafat, Tika sempat mencurahkan isi hatinya terkait kemelut rumah tangga yang tengah ia hadapi dengan pesulap merah. Pengakuan ini pun seolah membuka tabir baru di balik duka yang menyelimuti keluarga, sekaligus memicu spekulasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pernikahan mereka. Ya pasti di saat dia sakit ya, ibu kan ngurusin dia full hampir 2 bulan di rumah sakit. Tapi sempat pulang juga sih seminggu, terus itu dirawat lagi. Ya banyak kenangan lah selama di rumah sakit, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu. Mungkin ya karena udah terasa mungkin ya mau pergi atau gimana, dia cerita banyak. Yang tadinya dia nggak mau ceritain ke ibu, akhirnya dia ceritain gitu. Ya salah satunya lagi ada masalah sama suaminya itu. Ya mengungkapkan tadinya kan dia tuh paling nggak mau mamahnya tahu kalau dia punya masalah gitu kan. Tapi semenjak ya mungkin karena udah firasat dia mau pergi gitu. 3 hari sebelum meninggal ya dia cerita semuanya gitu. Kekecewaan mendalam tak lagi mampu dibendung oleh Ibu Endang atas perlakuan pesulap merah terhadap mendiang putrinya. Dengan nada getir, ia mengungkapkan rasa sakit hati melihat kondisi almarhumah Tika yang kala itu harus berjuang melawan sakit, namun justru dihantam beban mental akibat permasalahan rumah tangga yang muncul di saat-saat kritisnya. Ibu Endang menyayangkan sikap sang menantu yang dinilai tega membiarkan kondisi psikis istrinya down tepat di saat Tika sangat membutuhkan dukungan dan kehadiran sosok suami sebagai penguat. Berikut adalah ungkapan hati selengkapnya dari Ibu Endang. Ya sakit hati ya, seorang ibu anak perempuan yang disayang gitu harus mengalami seperti itu. Pasti ibu kecewa banget gitu. Kenapa sih sampai begitunya ke anak saya gitu. Pastilah di saat butuh support sakit bukannya ya gimana ya diperhatikan, tapi justru malah dibikin down mentalnya. Udah ya ini jatuhin duluan gitu. Saat mau operasi ketiga itu pas ada chatan mereka berdua itu ibu baca ya tanggal 17-an
Ya kata-katanya tuh pastilah bikin Tika jadi nggak semangat kayaknya gitu. Gitu. Jadi bikin hancur aja mentalnya. Kesaksian Ibu Endang semakin menyudutkan pesulap merah lewat pengakuan mengejutkan mengenai tekanan mental yang dialami mendiang Tika semasa hidup. Ibu Endang mengungkap adanya momen di mana almarhumah diduga dipaksa melakukan live atau siaran langsung di media sosial, bersanding dengan wanita yang kini menjadi istri poligami pesulap merah. Sebuah tindakan yang disebutnya sangat jahat dan tidak manusiawi. Lebih lanjut, terungkap bahwa almarhumah baru mengetahui adanya pernikahan kedua tersebut pada Agustus 2025 tanpa pernah memberikan persetujuan, dan hingga detik ini pihak keluarga menyebut tidak ada itikat baik maupun permohonan maaf dari pesulap merah atas luka mendalam yang ditinggalkan. Iya, katanya itu juga terpaksa. Jadi saya lihat ada ya pokoknya buktinya kalau Tika itu dipaksa harus terlihat akur di depan kamera di saat mereka bertiga live ya kalau nggak salah. Nah gitu, live TikTok. Jadi harus Tika itu baik-baik saja, padahal enggak sebenarnya. Jadi dia dipaksa. Pasti kebayang lah, walaupun dia duduk bareng pasti hatinya sakit kan ya, emosi gitu. Pasti seperti itu. Nah, mereka tuh jahat berdua itu. Jahat banget sama almarhum. Soalnya kan Tika bilang juga ke temennya gitu ya, apa dia tuh dari nol katanya gitu sama saya, sekarang dia udah jadi sama orang lain gitu kan. Nah Tika di situ kan sakit hati banget gitu kan, apalagi kan mereka nggak ada niat baik untuk minta maaf atau gimana, kan nggak ada sama sekali gitu kan. Jangan bawa-bawa nama almarhum lah, kalau buat ini mah ya silahkan aja, mereka mau poligami, mau apa silakan, tapi jangan bawa-bawa almarhum menyetujui atau apa gitu. Karena almarhum tidak pernah tahu pernikahan mereka. Almarhum tahu mereka poligami itu kemarin Agustus 2025. Taunya di situ. Jadi kalau mereka nikah tahun 2022 ya itu mah justru nggak tahu almarhum gitu. Mungkin ke istrinya bilang mau syuting, mau apa, mungkin ternyata di sana gitu kan. Seperti itu kayaknya gitu. Ya dari dulunya dia siapa sih, kan nggak ada yang tahu ya. Semenjak nikah sama Tika, bukannya ini ya, mungkin anak saya membawa keberuntungan mungkin ya. Tiba-tiba kan setelah setahun menikah, akhirnya dia muncul kan, karena ada kasus dengan Samsudin itu kan. Ya saya juga nggak tahu, ya mungkin dari itu atau gimana gitu kan. Tapi sebelum ini kan nggak pernah ada yang mengenal dia ya. Saya aja nggak mengenal dia, tahu dia sejak nikah sama anak gitu kan. Persoalan harta dan peninggalan almarhumah kini turut mencuat setelah Ibu Endang membeberkan fakta mengejutkan terkait akses ke rumah yang pernah ditempati Tika dan pesulap merah. Ibu Endang mengungkap bahwa seluruh kunci rumah tersebut kini telah diganti, sehingga pihak keluarga tidak dapat masuk untuk menjalankan amanah terakhir almarhumah. Padahal sebelum wafat, Tika telah mengamanatkan kepada sang ibunda agar barang-barang pribadinya segera dipindahkan. Namun akses yang tertutup rapat ini kian memperkeruh hubungan antara keluarga almarhumah dengan pesulap merah. Itu justru belum bisa saya ambil, masih di rumahnya di sana, karena saya udah nggak bisa masuk ke rumahnya. Sama beliau udah diganti kunci gemboknya semua tanpa izin ke ibu, padahal dia tahu kalau kunci rumah ada di ibu gitu. Tapi dia tanpa izin udah mengganti semuanya gitu. Padahal almarhum amanat sebelum meninggal itu minta tolong diambilin barang-barangnya. Kalau dia udah pulang ke rumah katanya, kan dia rencana tuh pulang dari rumah sakit mau diam di rumah ibu dulu karena kerja lagi cuti 1 tahun dia tuh. Jadi selama belum sembuh pengobatan di rumah ibu dulu biar deket ke rumah sakitnya gitu. Tapi ternyata ada laporan dari tetangganya ke ibu, katanya ibu pagar gembok sama rumah diganti kunci-kuncinya gitu kan. Oh nggak tahu ibu gitu, iya bu ini ada yang ganti katanya gitu. Terus ibu tanya ke beliau, bilangnya ya bu saya ganti semua menjaga keamanan, bilangnya gitu. Ya maksudnya nggak tahu apa takut kita nyuri apa di sana, saya juga nggak tahu ya gitu.
Ya sakit banget lah, ibu sakit banget, sakit. Merasa gimana ya, belum bisa mewujudkan harapan anak gitu ya, pengen ngambil barang-barangnya seperti itu gitu. Tabir rahasia mulai terkuak. Mengapa pesulap merah secara terang-terangan menyebut memiliki 2 istri terasa menyesakkan hati? Di sisi lain, mampukah permohonan maaf menghapus luka Ibu Endang yang kini enggan mengenal sosok sang pesulap lagi? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Menanggapi riuhnya pemberitaan, pesulap merah akhirnya angkat bicara melalui unggahan di media sosialnya dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Secara terbuka, ia mengklaim bahwa sebenarnya dirinya tidak memiliki keinginan untuk berpoligami, namun ia memilih untuk merahasiakan alasan di balik keputusan tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Pesulap merah bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa menjalani hidup dengan 2 istri justru membuat hatinya terasa ruwet dan penuh kebingungan. Sebuah pengakuan jujur yang kini memicu tanda tanya besar di kalangan netizen mengenai situasi sebenarnya dalam pernikahan sang pesulap. Kalau bisa untuk tidak poligami, aslinya saya juga nggak mau poligami. Karena diomelinnya jadi double, nafkahnya jadi double, punya rumah juga jadi harus minimal 2. Selama saya menjalankan dari 2022, aslinya mah ruwetnya dalam hati. Tulis pesulap merah. Puncak kekecewaan Ibu Endang pun meledak lewat tuntutan permintaan maaf terbuka dari pesulap merah atas segala perlakuan yang telah menorehkan luka bagi keluarganya. Bahkan dengan nada tegas namun penuh kepedihan, sang ibu menyatakan keengganannya untuk kembali mengenal sosok menantunya tersebut. Suasana kian memilukan saat Ibu Endang ditemui secara khusus oleh tim Intens Investigasi. Dengan air mata yang terus menetes, ia tampak mengenakan pakaian peninggalan almarhumah Tika sebagai cara untuk memeluk memori sang putri yang telah tiada. Inilah ungkapan pilu Ibu Endang mengenai alasan menyentuh di balik keputusannya mengenakan baju almarhumah serta luka yang masih menganga dalam hatinya. Ini punya almarhum, ibu pakai ya karena ibu kangen. Ini ibu pakai, inget sama almarhum. Ini suka dia pakai gitu kan. Ini dipakai waktu mau ke rumah sakit, dia pakai ini gitu kan. Jadi ya ibu merasa hangat aja pakai ini karena bekas beliau gitu kan. Ya ibu masih merasa dia masih ada aja gitu kan. Ya ibu sebenarnya ya kalau di rumah juga ibu berusaha untuk tidak melihat pakaiannya dulu gitu karena ibu kebayang-bayang terus gitu kan. Dia saat di rumah sakit nggak mau pakai baju rumah sakit, terus nggak mau pakai bantal rumah sakit juga, mau pakai bantal yang ibu, bantal ya ada gambar ibunya, dia tuh nggak mau sama sekali pakai bantal rumah sakit. Inilah peninggalan terakhir yang menjadi saksi bisu perjuangan almarhumah Tika. Seperti apa momen pilu saat Ibu Endang dengan menunjukkan piyama terakhir dan bantal kesayangan sang buah hati secara eksklusif. Dan rahasia apa yang tersimpan di balik barang-barang tersebut hingga Ibu Endang tak kuasa menahan tangis. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
pemirsa Intens Investigasi. Kesedihan Ibu Endang kian memuncak saat dirinya menunjukkan barang-barang terakhir yang dikenakan almarhumah Tika selama berjuang di rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia memperlihatkan setelan piyama terakhir serta bantal kesayangan yang selalu menemani hari-hari terakhir sang putri sebelum mengembuskan napas terakhir. Momen ini menjadi saksi bisu betapa dalamnya kerinduan seorang ibu yang kini hanya bisa memeluk benda-benda peninggalan tersebut sebagai satu-satunya penghubung dengan memori sang buah hati. Berikut adalah momen eksklusif saat Ibu Endang menunjukkan barang-barang penuh kenangan tersebut kepada tim Intens Investigasi. Ini baju almarhum saat di rumah sakit. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi ibu udah lupa nyimpannya di mana, lagi belum dicari. Ini yang dipakai terus gitu kan. Sampai terakhir tuh udah operasi ketiga tuh udah nggak bisa pakai baju kan. Ini terbalut perban, jadi susah pakai baju. Jadi cuma ditutupin gini aja paling gitu. Teringat terus lah sama almarhum kan gitu, seenggak kenang-kenangan yang bisa ibu miliki cuman baju-baju sisa dari rumah sakit aja itu. Di rumah sakit pakai ini terus gitu, ada gantinya sih 2 gitu ya, tapi lagi ibu laundryin belum ambil gitu kan. Kata dia tuh pakai ini tuh enak, kata almarhum tuh. Jadi dikasih bantal di rumah sakit itu nggak mau pakai sama sekali. Jadi selalu ini yang pengen dipakainya. Sampai mau operasi pun pengen pakai ini, tapi kata dokter kan nggak pakai bantal. Jadi ya saya ambil gitu. Ada bercak darahnya, susah dicuci ini, nggak bisa hilang. Udah di laundryin juga, tetap masih kaku. Ya ini kan punya ibu, ini ada tulisan ini karena kan ibu single parent mungkin ya, jadi ada tulisan ini. Ya gitulah kenangan selama di rumah sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen